Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Python dasar kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menulis skrip pertama kita di Python. Nah, biasanya kalau para programmer itu, kalau ingin bernostalgia, mereka selalu mengingat keywords legendary dari setiap programmer ya. Ketika pertama kali mereka belajar coding, maka mereka itu biasanya mengenal istilah hello world ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat hello world itu. Ini adalah stepping stone pertama kita untuk melaju lebih jauh lagi dengan Python. Oke, tapi sebelum itu saya mau kasih tips dulu bahwa untuk kalian yang sudah menginstal Miniconda 3, jadi Miniconda 3 itu mengandung Python juga. Jadi ada native Python yang seperti ada seperti yang kita install sebelumnya pada video-video sebelumnya. Jadi ada juga Python yang merupakan bawaan dari Miniconda ya. Nah, untuk Python yang native seperti bisa kalian lihat di sini, ini adalah Python yang diinstal dari aplikasi Pythonnya sendiri yang langsung ya. Sementara untuk Miniconda adalah Python yang bawaan dari Anaconda ya. Nah, untuk kalian yang sudah menginstal Miniconda, agar lebih memudahkan kalian mengakses interpreter dari Minicondanya sendiri atau mengakses command line dari Minicondanya sendiri, kalian ke start menu ya. Kemudian di programs, di di all programs itu cari Anaconda di huruf A ya. Kemudian pilih PowerShell. Setelah ada PowerShell prompt, kemudian klik kanan. Kemudian kalian bisa pin ke start menu biar mudah diakses. Jadi kalau pada saat kalian pin ke start menu, ketika kalian tekan start, dia akan muncul di menu start Anda ya. Kemudian jangan lupa juga yang paling penting adalah kalian buat shortcut di taskbar dengan pin ke taskbar. Oke, pilih itu ya. Nah, kalau yang sudah pernah pin, maka di sini otomatis menunya berubah menjadi unpin from taskbar. Oke. Nah, setelah itu dilakukan, maka otomatis akan muncul icon Miniconda PowerShell-nya atau Anaconda PowerShell prompt-nya di bawah seperti ini ya. Oke. Nah, pelajaran pertama kita adalah tentang Python. Tapi sebelum kita memulai menuliskan kode atau skrip pertama kita di Python, kita pengen tahu dulu sih sebenarnya apa alasan kita sehingga kita belajar Python. Saya sangat menyarankan teman-teman mengencourage anak-anaknya. Kalau memang kalian tidak ingin belajar sendiri, anak-anak bisa mulai belajar dari sekarang. Atau kalau kalian adalah berada dalam institusi bisnis, maka sebaiknya salah satu dari karyawan Anda berikan perhatian untuk belajar Python lebih serius lagi, karena suatu saat mungkin Anda akan sangat butuhkan aplikasi Python ini untuk analitik di perusahaan Anda ya, terutama untuk market segmentation, sales analysis, kemudian banyak sekali business intelligence ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa diaplikasikan dengan Python ini. Oke, tentunya itu akan membantu untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari. Nah, minggu lalu kita sudah belajar untuk cara masuk dan keluar ke directory ya. Ini kita masuk saya ke directory tempat kita menyimpan semua folder dan file-file kita. Nah, salah satu keunggulan dari Anaconda PowerShell prompt ini adalah Anda yang pengguna Linux maupun bukan pengguna Linux bisa dua-duanya
mengetikkan instruksi yang familiar. Anda ketika misalnya pengguna Linux terbiasa mengetikkan istilah ls ya, atau pengguna Windows mengetikkan istilah dir, jadi outputnya akan mengeluarkan hal yang sama ya, dia akan memberikan kita output yang sama. Dan Anda yang terbiasa dengan CLS atau clear, outputnya akan sama. Oke. Nah, kemudian dari sini kita masuk ke Jupyter Notebook. Oke. Oke. Sekarang kita cari tahu kenapa sih kita harus belajar Python. Sebenarnya tidak harus juga, kalau Anda tidak mau juga tidak apa-apa kayak gitu. Nah, tapi buat Anda yang pengen belajar, ya banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan belajar Python ini. Yang pertama itu tentu saja di era sekarang ini, apapun profesi Anda, mau pedagang, seniman, orang yang berkecimpung di bidang hukum, atau engineer, apalagi engineer ya, bahkan saintis ya, saat ini kita menghadapi era yang namanya singularity, atau sebentar lagi kita akan memasuki singularity. Nah, singularity ini adalah era di mana kita harus menerima hadirnya komunitas baru dalam struktur sosial kita, yaitu mesin atau biomekanik ya, atau apapun istilahnya. Nah, di mana mesin-mesin ini memiliki tingkat kecerdasan tertentu yang dalam beberapa hal bisa mengalahkan manusia untuk tugas-tugas tertentu yang spesifik ya. Nah, karenanya bisa jadi suatu saat nanti akan ada komunitas baru yang isinya adalah biomekanik ini. Nah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita, interaksi dengan biomekanik itu menjadi hal yang wajar. Saat ini pun sebenarnya sudah ada prakondisinya, di mana ketika kita berinteraksi dengan HP, peralatan elektronik atau apapun, komputer dan sebagainya, termasuk juga di beberapa negara ketika Anda berinteraksi dengan fasilitas umum, itu Anda tidak bisa luput dari yang namanya algoritma AI atau artificial intelligence, yang di dalamnya ada machine learning, deep learning, data science dan sebagainya. Nah, pada saat itu tentu data science atau machine learning atau AI itu akan menjadi hal yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Entah itu kita akan terjun sebagai pelaku pengembangnya ataupun sebagai usernya. Nah, data science AI atau machine learning algoritma itu sendiri banyakkan ditulis dalam Python. Nah, misalnya begini ya, satu contoh di JP Morgan. JP Morgan pernah menerapkan sebuah algoritma yang memudahkan mereka untuk menganalisis kontrak dengan menggunakan machine learning ya, deep learning lah terutama. Nah, dengan begitu mereka bisa menghemat biaya untuk menyewa lawyer atau pengacara atau notaris sampai ratusan ribu dolar ya, untuk bahkan jutaan dolar untuk biaya setahun. Nah, dan kemampuan algoritma ini untuk menilai atau mengevaluasi kontrak itu bisa lebih cepat dari apa yang dilakukan oleh notaris pada umumnya, sehingga kecepatan dan produktivitas mereka dalam melayani leasing dan kontrak dengan klien mereka itu bisa terpenuhi dengan tepat waktu. Nah, untuk teman-teman yang berprofesi sebagai lawyer atau misalnya sebagai notaris atau orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum,
Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya, karena di satu sisi mesin itu akan hadir sebagai kompetitor untuk menyelesaikan beberapa tugas spesifik. Mungkin tidak seluruh tugas profesi hukum bisa diselesaikan dengan AI ini, algoritma ini. Tapi untuk hal-hal tertentu, misalnya menganalisis klausul pada kontrak, itu bisa dilakukan dengan deep learning ya, atau dengan algoritma advanced artificial intelligence itu. Nah, karena itu saya pikir tidak ada salahnya bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang non-engineering untuk cari tahu bagaimana sih. Saya pikir tidak usah sampai mendalam, cukup cari tahu aja bagaimana sih proses pengembangan dari sistem ini, atau bagaimana sih logika yang mendasari sistem ini bisa bekerja sehingga ia menghasilkan produktivitas yang tinggi dan efektivitas yang tinggi, serta bisa menjadi kompetitor utama dalam beberapa bidang kerja tertentu. Nah, terus Python ini adalah salah satu distribusi open source. Jadi orang-orang gampang saja mengakses Python ini karena ia gratis. Dia tersedia di mana-mana dan siapapun yang ingin mengkopinya atau mendownloadnya atau menginstalnya dari sumber manapun tidak ada masalah. Sehingga karena itu, karena gratisnya itu, komunitas masyarakat itu mulai berjejaring membentuk sebuah komunitas dan mengembangkan library atau extension dari Python ini yang kemudian bisa digunakan untuk tujuan-tujuan spesifik tertentu. Misalnya ada yang khusus untuk web programming, ada yang khusus untuk IoT, ada yang khusus untuk natural language processing, ada yang khusus untuk self-driving dan sebagainya ya. Jadi aplikasinya sudah begitu beragam karena dukungan extension atau library yang sangat luas tadi. Nah, yang berikutnya adalah Python ini juga sangat fleksibel untuk bisa digunakan bersama-sama dengan bahasa program lainnya, seperti misalnya C, di situ dengan ada Cython, Java, ada Jython, IronPython untuk .NET Platform dari Microsoft, Ruby Python dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, karenanya kalian yang merasa tidak familiar dengan Python karena sudah terlanjur belajar bahasa program yang lain, bisa tetap menggunakan Python ini, atau pun sebaliknya. Anda yang tidak mau belajar bahasa program lain tetapi menggunakan Python, Anda bisa menggunakan program ini bekerja sama dengan yang lainnya. Oke, dan yang paling penting adalah kode-kode yang kita tuliskan dalam Python itu sangat simple. Sehingga kalau kita bandingkan, biasanya kita membuat kode di Java atau di C, untuk satu program output yang sama, kita di Java mungkin bisa menuliskan sampai 50 baris, sementara di Python hanya 10 baris saja. Dan itu sangat signifikan membantu kita dalam menghemat waktu dan ukuran size file dari program kita sendiri ya. Nah, bagi kalian yang masih ragu, mempertanyakan bagaimana sih masa depan Python kalau misalnya kita pelajari Python, apakah bisa kita andalkan untuk apalagi untuk membantu kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, jangan khawatir, karena Python sekarang menjadi bahasa yang paling banyak di antara bahasa-bahasa lain selain Java ya, untuk aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan AI ya, artificial intelligence. Tapi kalau untuk AI paling banyak Python lah. Kalau untuk aplikasi umum seperti website dan sebagainya, tentu Java yang paling sering digunakan. Yang kedua adalah C++. Oke.
Nah, untuk memulai Python, kita harus menginstal Python-nya dulu. Jadi Python itu adalah interpreter, di mana dia seperti program yang kita jalankan untuk memanggil, mengeksekusi kode, ya. Jadi kalau ada kode yang sudah kita tuliskan dengan editornya bisa apa saja, bisa Notepad, bisa Word, bisa Jupyter, bisa menggunakan Visual Studio Code dan sebagainya. Itu bisa dijalankan dan dieksekusi oleh Python interpreternya itu. Nah, jadi tentunya di sini di sini sistemnya sangat simpel, ya. Kita tidak memerlukan terlalu banyak aplikasi bawaan yang kadang memberatkan kita, ya, atau memberatkan sistem atau komputer kita yang kita gunakan. Nah, misalnya kita membuat script Hello World, ya, kita bisa menjalankan script Hello World itu dengan 3 cara. Yang pertama melalui command prompt atau terminal window. Nah, kemudian melalui IDE, Integrated Development Environment, seperti Jupyter, VS Code, PyCharm, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga melalui Python Console itu sendiri, ya. Saya akan memperlihatkan satu persatu caranya. Sebentar, ya. Nah, selanjutnya, seperti bahasa program yang lain, dalam menuliskan sintaks dan variabel, kita mengenal ada beberapa tipe variabel. Di Python juga seperti itu. Tapi salah satu kelebihan Python adalah Anda tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkan ini jenis variabel apa. Anda tinggal menuliskannya saja dan biarkan Python yang mempersepsi itu dan mengklasifikasikannya ke dalam jenis variabel yang ia pahami, kayak gitu. Jadi Anda tidak perlu pusing. Misalnya Anda ingin membuat variabel X dengan isi adalah angka 5 misalnya, maka otomatis Python akan mengenalnya sebagai variabel integer, ya, dengan angka yang bulat, ya. Sementara kalau misalnya Anda menuliskan Y atau X dengan nilai 2,5, maka otomatis akan digolongkan dengan boolean. Demikian seterusnya, otomatis akan digolongkan sebagai floating. Demikian seterusnya dengan boolean, logika true and false, dan string, operasi teks, ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita mulai saja. Ada 3 cara tadi. Yang pertama adalah kita melalui command prompt. Oke, sebaiknya kita melalui command prompt dulu. Ini bisa kita close dulu. Oke. Setelah kita close, sekarang melalui command prompt, yang paling pertama adalah kita harus membuat kodenya dulu, kode Python-nya. Kode Python seperti tadi saya bilang bisa dibuat dari apapun. Misalnya saat ini kita akan membuatnya dengan menggunakan Notepad, ya. Simpel saja untuk membuat atau menampilkan hasil dari processing atau hasil dari pengolahan data di Python. Cukup dengan print, instruksi print. Kemudian untuk tipe data string, Anda tinggal menuliskan 2 tanda petik atau bisa menggunakan 1 tanda petik. Oke, dan di tengah-tengah 2 tanda petik itu Anda tuliskan apa yang ingin Anda tampilkan. Misalnya hello world, ini adalah kalimat legend yang ada di
dunia para programmer ya. Nah, setelah ini kita save as ya. Nah, Python itu akan mengenali setiap file dengan extension .py ya. Nah, karenanya kita save itu di folder yang kita kehendaki dengan extension .py. Misalnya adalah contoh kasus ya, kita kasih ini hello world .py. Oke, .py atau bahasa kerennya hello world.py. Oke. Kemudian kita save. Nah, dari tempat kita menyimpan itu, kita coba lihat. Nah, kita lihat ya. Dari tempat kita menyimpan itu, kita sudah memiliki satu file yang namanya hello world. Oke. Nah, untuk menjalankannya, kita cukup mengetikkan instruksi Python hello world.py. Maka dia akan menampilkan hasil yang ini ya. Dia akan menampilkan hasil yang kita harapkan atau yang telah kita program. Oke. Nah, itu adalah salah satu caranya. Nah, cara lainnya adalah kembali dulu. Cara lainnya adalah kita ini kita clear dulu ya. Oke. Kita menggunakan Visual Studio Code IDE ya, IDE Integrated Development Environment. Dalam hal ini kita coba pakai Visual Studio Code dulu. Kita buka Visual Studio Code-nya. Kemudian ini tadi yang sudah kita buka ya. Nah, hello world. Nah, kita bisa membuat file baru, hello world yang baru. Misalnya kita kasih nama, sini klik kanan saja ya di directory ini. Oke, tapi sebelumnya itu saya lupa ya. Sebelum saya ini kita kelewatan terlalu jauh. Pada saat Anda membuka pertama kali Visual Studio Code ini, pasti di sini adalah kosong ya. Nah, untuk menambahkan folder kerja di mana kita bekerja sehari-hari atau saat ini kita sedang belajar, kita klik kanan di sini, area sini, kemudian add folder to workspace, ya. Atau biasa juga kalau baru pertama kali Anda membuka ini, di sini ada 2 tombol, ya, akan ada 2 tombol. Anda bisa pilih yang tulisannya add folder ya. Ini add folder to workspace, kemudian cari di mana tempat folder kita bekerja tadi. Python, misalnya ini saja yang saya mau tambahkan supaya seluruh subdirektorinya bisa terlihat. Tinggal di add saja, oke? Karena saya sudah tambahkan, jadi saya tidak perlu add. Kemudian cancel ya. Ya, sekarang kita kembali lagi. Di Learn Python ini, kita klik kanan, kemudian New Files. New File itu kita ketikkan nama filenya, misalnya hello 2 atau hello.py saja ya, biar gampang. Enter. Nah, kita mengetik hello.py, akan muncul seperti ini sebelah sini. Di sini tempat kita menuliskan kode program kita. Misalnya gini, sekarang ini kita akan mengetik print. Kemudian untuk menampilkan teks, kita bisa menuliskan dengan 2 tanda petik atau 1 tanda petik. Dua-duanya sama, outputnya akan sama. Saat ini saya coba dengan yang 1 tanda petik saja ya. Tulis hello world. Oke. Hello world. Nah, kemudian save. Di save.
Jadi untuk Anda yang tidak mau repot, setiap kali mengubah-ubah file ini atau mengedit kemudian harus di save, maka aktifkan saja auto save. Oke. Nah, dari sini untuk menjalankan ini file hello.py ini ada dua cara. Yang pertama, Anda ke kanan atas ini ada tanda play button. Nah, dari play button ini tinggal Anda klik saja play. Perhatikan di bawah sini, dia akan memberikan kita hasil ini. Ya. Oke, ini hasilnya ini. Nah, kalau kita ulangi lagi ya, kalau kita klik lagi ini, hasilnya akan seperti ini. Nah, itu adalah cara yang kedua. Dia akan memberikan hasil kita, dia akan memberikan output seperti itu pada kita ya. Nah, cara berikutnya adalah Anda aktifkan command prompt atau terminal di sini dengan mencari ini ya. Ada tanda silang 0, kemudian segitiga 0. Klik saja itu. Kemudian ke terminal. Ya, otomatis dia akan masuk ke directory ini learning. Oke. Tinggal seperti biasa Anda ketikkan seperti command prompt biasa, kita masuk dulu ke ininya cd python enter. cd learning enter. Kemudian kita ls lihat. Nah, itu ada dua file di situ .py. Kita tinggal eksekusi yang mana kita akan jalankan ya. Misalnya kita akan jalankan hello.py. Ketik saja python hello.py. Maka outputnya akan seperti ini ya. Nah, itu adalah cara kedua, 2A ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara 2B. Ini kita close. Kemudian kita akan masuk ke melalui Jupyter. Sebentar. Lebih bagus kayaknya kita masuk langsung ke Python console. Nah, Python console itu Anda tinggal ngetikkan Python. Kemudian enter. Nah, di sini akan ada 3 tanda lebih besar ini. Nah dari di kayak command prompt-nya ya. Nah, dari situ langsung saja ketikkan print. Kemudian ketik hello world. Kemudian enter. Otomatis dia akan memberikan kita result atau hasil yang seperti ini sesuai dengan yang kita harapkannya untuk ditampilkan. Ini adalah cara yang ketiga dengan menggunakan konsol ya, Python console. Jadi untuk keluar dari sini ketik exit dalam kurung ya, enter, maka dia akan kembali. Kalau Anda ketik exit saja dia nggak akan keluar dari situ. Nah, sekarang cara yang berikutnya adalah kita menggunakan Jupyter Notebook, dan ini akan lebih sering kita gunakan ya, Jupyter Notebook atau Visual Studio Code. Kedua hal itu yang paling sering akan kita gunakan. Oke. Nah, sekarang kita ketikkan Jupyter Notebook. Kemudian kita enter. Otomatis dia akan membuka Jupyter Notebook. Oke, nah di Jupyter Notebook karena kita sudah membuat 2 file tadi, otomatis file itu juga akan terbaca di sini, ya. Hello World kalau kita buka isinya seperti ini, ya. Kita tinggal close saja. Oke, kemudian ini juga sama, kita tinggal close saja ya. Nah, sekarang cara untuk menjalankan Python di sini itu adalah dengan mengetikkan di Jupyter Notebook-nya ya, Jupyter Notebook. Jadi kita buka ini. Jupyter Notebook itu adalah file yang ekstensinya IPNB ya.
seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dalam video yang sebelumnya, IPNB. Nah, ini .py. Ini .py. Oke, ini untuk menjalankan melalui terminal ya, program terminal. Oke, kalau kita menggunakan Jupyter Notebook, kita akan menuliskan kodenya di sini, di bawah sini. Misalnya kita tambah, kita ketik B, otomatis dia akan menambah baris baru di bawah. Kemudian kita ketikkan print, tanda 1 atau 2 petik sama saja, hello world. Kemudian shift enter, otomatis hasilnya akan dikeluarkan seperti ini. Oke. Ya. Nah, pembahasan tentang Hello World kita mungkin sampai di sini saja dulu. Kita selanjutnya akan belajar tentang bagaimana menggunakan Python lebih lanjut, dan akan lebih banyak menggunakan Jupyter Notebook atau Visual Studio Code. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya.